Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 6 ingin mempresentasikan tentang sistem pemerintahan. Saya Salwa Lutfiana Sabira. Saya Muawana. Saya Dina Febriani. Saya Rahmatusari. Sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintah presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun pelaksanaan sistem parlementer tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUD 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konstitusi ini dinamakan sementara karena bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Sistem pemerintahan negara menurut UUDS adalah sistem parlementer. Parlementer. Era demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah sering terjadi pergantian kabinet. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Second Kabinet. Second Kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Beberapa contoh second kabinet yang pernah ada di Indonesia. 1. Kabinet Natsir atau Masyumi 1950 sampai 1951. Kabinet Natsir merupakan kabinet second yang didirikan pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Natsir ketika menyusun kabinetnya, Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan mendapat dukungan parlemen yang besar. Namun, pada kenyataannya, Natsir kesulitan membentuk kabinet seperti yang diinginkan, terutama kesulitan dalam menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet. Yang kedua yaitu Kabinet Walipo 1952 sampai 1953, didirikan pada 3 April 1952 sampai 1953. Kabinet ini mendapat dukungan yang lebih luas dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, yaitu dengan masuknya PSI dan PSII dalam pemerintahan. Kabinet Juanda didirikan pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet Juanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya. Kelima program tersebut meliputi membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI, yang terakhir mempercepat pembangunan. 7 kali ganti kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan
kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1999 terjadi silih berganti kabinet. Mulai dari kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjojo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ari Sastroamidjojo II, dan kabinet Juanda. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.